Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati, netizen, subscriber dari channel Paduan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik yang sedang di Nusantara, di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapat sedikit manfaat setelah Anda menyimak dari setiap konten-konten dari channel Padepokan Gaul. Dan tak lupa juga kami doakan kepada pemirsa semuanya yang sedang melaksanakan aktivitas baiknya, semoga saja dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Dan bagi yang pemirsa yang sedang mengalami banyak permasalahan hidup, baik itu mengalami perihal rumah tangga, keluarga ataupun pribadinya, semoga saja mendapatkan sebuah solusi nyata, yang dimana solusi itu nanti pun bisa dilaksanakan dengan baik dan membawa dampak positif. Dan lebih-lebih semoga saja bisa diambil dari hikmahnya setelah kejadian itu. Dan bagi pemirsa yang sakit, semoga saja dari sakitnya, baik itu sakit medis, sakit non medis, semoga saja diberikan kesembuhan dalam wujud nyata dan tidak kambuh-kambuh lagi, begitu. Dan sedikit pemirsa, saya ingin memberikan sebuah narasi di mana di kehidupan kita sekarang ini, wabil khusus di Nusantara, di tanah Indonesia, banyak di antara kita yang sudah memeluk daripada keyakinan yang sama, yaitu keyakinan Islam atau Muslim, kan begitu. Dan di mana banyak narasi disampaikan bahwa setiap manusia yang dikatakan memiliki kedudukan tertentu menyampaikan bahwasanya setiap manusia jika ingin mendapatkan sebuah solusi nyata, mereka itu harus menempuh jalur langit. Dan sebagai orang atau sebagai manusia awam, apa yang dimaksud dari jalur langit sebenarnya, dan apa hakikatnya jalur langit itu, dan benarkah daripada jalur-jalur langit sampai tembus pada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilaksanakan oleh manusia awam dengan begitu mudahnya melalui teori yang sangat mudah, bisa direalisasikan nyata hingga benar-benar sampai tembus ke langit, atau hanya sebuah mungkin ada golongan lain yang memang sudah menipu dari manusia hingga manusia itu pun tidak sadar atau bagaimana. Dan di kesempatan kali ini kita tidak bermaksud untuk menghinakan atau melecehkan pihak manapun. Kita hanya ingin mengetahui daripada sisi gaib ataupun hakikatnya, sebenarnya jalur langit itu apa dan realisasinya bagaimana, hingga seperti halnya mudah dilaksanakan oleh setiap manusia. Dan apakah ada dampaknya pula jika manusia itu menempuh jalur langit, atau dikatakan jalur langit yang ekstrim, jika mereka menemui masalah hingga daripada jalur langit itu akan membuahkan hasil yang tepat, begitu. Dan sebagai seorang manusia, kami juga mengingatkan bagi diri kami pribadi maupun para pemirsa, sebagai manusia kita menjalankan daripada kehidupan di dunia ini, baik itu ibadah apapun wujudnya, dan itu semua kita laksanakan hanya dalam rangka semata-mata taat menjalankan perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah, kan begitu. Namun banyak fenomena sekarang ini mengatakan jika menginginkan sesuatu hal tertentu, baik itu asmara yang sudah hancur, baik harta yang mungkin sudah mulai luntur ataupun hal-hal lain, mereka mengatakan harus menempuh jalur langit dengan sebuah teori-teori yang mungkin mudah diaplikasikan. Dan apakah benar itu menyambung langsung sampai kepada langit, tembus bahkan ke langit ketujuh? Kita akan coba kuak dari sisi gaibnya. Semoga saja di kesempatan ini tidak diambil dari sisi negatifnya, hanya diambil sisi positifnya saja. Dan jika ada negatifnya pun tinggalkan saja, begitu. Lebih-lebih nanti pun jika memang suatu halnya negatif, anggap saja sebuah hiburan, gitu pemirsa. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator Mas Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Sehat. Dan itulah pemirsa sedikit narasinya. Karena apa? Kita sebagai manusia, jika hanya mengatakan dan bahkan kita merasa menempuh jalur langit, sepertinya agak mengganjal di akal kita. Jika akal kita itu bersih dan hati kita mulai dibersihkan, kan begitu. Kita dari hal itu maka kita coba cross check kuat, sebenarnya hal apa sih yang mungkin
banyak disampaikan mengenai jalur langit ini. Mohon izin, mohon doanya, semoga diberikan kelancaran dari awal hingga video kita nanti dan bisa diambil hikmah dan manfaat tentunya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin masuk dan berdampak apapun nanti klaim sosial media baru yang masuk dan berkait dengan asli penyusup yang mengapa tidak bisa masuk, jadi yang masuk keluar semua negatifnya, Allah. Orang semuanya, Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi yang aslinya saya maksud, jika dia menipu menyusup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat lantas berbicara asma dan bantu diproteksi, dibenteng, dipagari roh dan sukma dan jasad mediator ini dari golongan gaib apapun yang ingin mengambil sesuatu dalam tubuh mediator ini, dan jika menipu pun harus dilempar di tempatnya sana. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib yang benar-benar bekerja dan diizinkan hadir dan tahu dan bisa bercerita mengenai jalur langit yang banyak digembar-gemborkan oleh manusia-manusia atau disampaikan oleh manusia-manusia tertentu. Salah satu gaibnya yang bekerja, yang asli. Jika penyusup otomatis langsung hancur. Jadi yang benar-benar asli, tarik ke tangan saya. Nyambung semua. Terus ke memori pikiran mediator ini. Ada suara nyambung semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jika ini penyusup ataupun yang menipu otomatis hancur. Di mana saya ini? Ini di bumi, di wilayah Nusantara. Dengan golongan apa yang datang? Jin. Jin. Iblis. Loh, kamu iblis. Jika kamu masih berdusta otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya itu sudah berusaha untuk merendah di hadapan kamu, untuk menipu. Yang merendah menjadi jin gitu, menipu saya. Ya, tidak usah saya menyombongkan diri saya di hadapan kamu. Oh begitu? Tidak usah saya. Oh, lah kamu itu sebenarnya golongan apa? Iblis tadi. Ya. Loh, saya tadi bermaksud hanya ingin mengetahui salah satu hal mengenai daripada banyak manusia menyampaikan tentang perihal jalur langit yang dimana itu adalah sebuah solusi jika manusia mengalami masalah tertentu kan gitu. Nah, malah kok kamu yang datang ke sini, kamu nyusup. Kalau kamu nyusup hancur. Saya mengetahui apa yang kamu tanyakan karena saya mengikuti seorang manusia, jasad manusia. Loh, dia mengamalkan apa yang kamu ucapkan itu. Manusia yang kayak mana contohnya? Manusia yang bagus, rapi, terus bisa dianggap orang soleh ya. Oh, jangan berbohong loh. Bahkan jika kamu buat fitnah, hancur tubuhmu dengan jenis terpotong-potong. Sudah saya ucapkan benar itu. Jika kamu berdusta, teman terpotong-potong. Bahkan dia bisa mengajari orang-orang. Jadi itu ternyata kamu itu manusia, di mana manusia itu dianggap soleh, dianggap alim di mata manusia, dan sering mengajarkan manusia untuk menempuh jalur langit begitu. Begini, iblis, kamu iblis dari api neraka atau iblis memang dari tercipta dari perbuatan manusia atau iblis dari mana? Awal mulanya kamu? Ya dari dosanya sendiri. Dosa apa? Amalan, wirid. Manusia itu kan manusia soleh. Masa dia punya dosa? Dia mengamalkan bacaan-bacaan di dalam Al-Quran juga. Loh, bukankah hal baik itu? Baik. Terus? Terangkai-rangkai di tengah, di awal maupun di belakang. Dia mengetahui kegunaan-kegunaan, keistimewaan-keistimewaan dari ayat itu. Oh, loh. Dari situlah saya tercipta karena dari nafsunya dia sendiri itu muncul. Nafsu? Ya, saya mengabulkan nafsu-nafsu dia. Oke. Berarti kalau manusia, mohon maaf, seperti yang kamu sampaikan tadi, melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti itu, lalu dilandasi nafsu yang tidak disadari manusia, akan muncul golongan kamu. Ya. Kamu yang berbicara, jika kamu fitnah, buat fitnah di dunia manusia otomatis hancur. Ya memang kenyataan seperti itu.
Oke. Terus dulu caramu kayak apa kok sampai bisa mengikuti manusia tadi yang kamu katakan dengan kelebihan tertentu tadi? Ya, awal mula saya bisa tercipta, bisa mengikuti orang yang saya ikuti saat ini. Dia mengetahui pengetahuan saat ada orang yang mengajarkan satu ayat di tengah maupun di awal itu mempunyai kegunaan, mempunyai keistimewaan. Terus dia membaca berulang-ulang kali, berbulan-bulan, ribu-ribu. Situlah saya semakin kuat. Saya mengabulkan nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Loh, bukankah kalau manusia mohon maaf membaca sesuatu yang kamu sampaikan tadi, itu kan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan itu mungkin akan menjadi amal manusia sampai tembus ke langit kan gitu toh. Selama doa yang diucapkan manusia dan nafsu sedikit itu, golongan kami bisa menyusup. Loh, jadi begitu? Ya, baik di hatinya maupun di pikirannya. Lalu perihal tadi wirid. Loh, dia berwirid dengan kalimat thayyibah, kalimat baik. Kenapa kok malah muncul kamu? Sebabnya apa? Ada salahnya atau ada apanya mungkin? Ada. Apanya? Salahnya karena dia sendiri terbawa nafsu. Terus? Yang kedua, dia itu yang mengajarkan itu tidak sesuai. Tidak sesuai bagaimana? Tidak tersambung. Loh, tidak punya kedudukan di langit, di sisi Allah. Loh, berarti kalau begitu manusia jika mewirid sesuatu hal sampai lidah tertekuk-tekuk, itu berarti belum tentu keluarnya dari golongan yang bagus, yang baik, yang sesuai. Apalagi gurunya itu lebih parah lagi itu. Astagfirullahaladzim. Oke. Cukup. Oke. Dia punya banyak murid. Terus kalau kamu tahu itu, ajarkan. Posisi manusianya di mana? Timur, tengah, barat. Orangnya seperti saya ini, rapi, pakaian putih-putih. Terkenal di dunia manusia. Terkenal. Sosok ini yang saya bayangkan. Dia punya tempat yang sangat bagus. Bukan itu. Berbeda. Ya. Yang mana? Yang ini? Ya. Seperti itu orangnya. Astagfirullahaladzim. Apa kamu kira iblis itu tidak bisa menipu dengan halus? Menipu seperti ini, pakaian-pakaian putih. Dalamnya itu, kalau kamu melihat dari sisi gaib itu, hatinya busuk, munafik. Astagfirullahaladzim. Kamu yang berbicara. Nafsu semua yang muncul. Kamu loh yang berbicara loh. Nah terus kenapa? Saya di sini suruh jujur. Oke. Kan ini saya sharingkan juga ke dunia manusia. Jadi bukan saya berbicara kan gitu. Biar orang-orang tidak terima sama kamu nanti. Oh begitu. Ya. Saya adu domba ini. Jadi adu dombamu itu ya bisa menyebar kemanapun, kembali ke dirimu dan pengikutmu saja. Untuk apa saya ada di sini? Jatuhnya kalau saya tidak bisa membuatkan kalian ini. Nah, tadi kamu ke sini melalui perjalanan kayak apa datangmu? Saya ditangkap dari golongan malaikat. Paksa. Saya kabur, saya ditangkap. Oh gitu. Lalu begini, ya udah baik-baik aja, normalnya di sini disesuaikan dengan tubuh mediator ini. Sesuai, ambil sesuai dan tidak berdampak apapun. Jika kamu tidak jujur mencuri sesuatu hancur. Dilempar di tempat musuh. Tahu, saya tahu. Kamu lapar di sini? Tidak. Tidak. Gak usah saya sugui kalau begitu ya. Ya. Terus gini loh Mbak Iblis, kamu Iblis. Berapa ribu tahun umurmu? Masih muda. Berapa? 1000-an. 1000 tahun. Oh. Orang ketiga yang saya ikuti sebenarnya. Oh, orang ketiga. Nah, yang pertama gimana keadaannya, sosoknya? Ya, sudah meninggal. Yang kedua juga sudah. Lalu mereka mendapat kedudukan di sisi Allah. Kan begitu loh seharusnya. Yang orang tahu ya dia mendapat kedudukan. Nah, terus dipuja-puja. Doanya itu dulu pernah mengabulkan orang-orang, pernah menyembuhkan orang-orang, pernah mengabulkan hajat-hajat dari orang ribuan. Asal kamu tahu itu. Dan terus dari yang kerja dari doa manusia itu siapa waktu itu? Kalau itu ya saya yang membantu. Bukan hanya saya, bahkan ada yang lebih tinggi daripada saya itu. Astagfirullahaladzim. Oke. Terus gini loh Mbak Iblis.
di dunia sekarang ini, wabil khusus di dunia kami ataupun di negeri kami, kan banyak keyakinan manusia yang sama seperti kami. Ya, sama mereka melaksanakan kegiatan sesuai ajaran yaitu Islam kan gitu. Namun ada sesuatu kata yang mungkin agak saya tertarik mengolah, di mana itu ternyata menyangkut dengan jalur langit kan gitu. Setahu saya sebagai manusia yang awam, kalau ada kata jalur langit berarti kan manusia itu akan mungkin langsung tersambung dengan Allah kan gitu. Lalu dari hakikat jalur langit yang dikatakan manusia itu sebenarnya hal apa dan bagaimana prosesnya, dan apakah memang tembus sampai ke langit hingga yang mengabulkan itu memang Allah atau sebenarnya siapa? Jawab satu persatu. Tidak mudah seperti itu. Terus katakan yang jujur. Bisa menyambung, bisa dikabulkan Allah itu perlu proses yang sangat panjang sekali. Terus dirinya tidak punya nafsu. Nafsunya itu bisa dikendalikan dari dirinya sendiri. Dia doa, sama saja dia itu. Apabila dia dikabulkan ya dia bersyukur. Apabila dia dikabulkan, tidak dikabulkan itu dia hanya memperbaiki dirinya sendiri itu. Kalau orang yang saya ikuti itu berbeda sekali. Bedanya apa? Dia beribadah itu lebih dari kamu itu. Makanya bukan kan lebih baik kalau begitu. Lebih baik kalau kamu tahu ibadah yang dia kerjakan untuk keluar golongan kami apa itu baik. Loh, kok bisa-bisanya? Bondong-bondong iblis lahir terus menerus menempati jasad manusia. Dia bisa berkata itu karena dia selalu mengerjakan lebih banyak daripada orang-orang. Makanya dia itu percaya diri, doanya dikabulkan. Lalu ya dikatakan jalur langit, apakah niat manusianya itu juga salah atau memang sesuai awal mulanya hingga memang kamu bisa menyusup, menipu manusia atau kayak apa prosesnya? Jelas sekali dia salah. Loh, kok bisa begitu? Salahnya di mana? Kelirunya mungkin di mana? Dalam hatinya itu. Hatinya kayak apa? Doa bukan karena Allah. Dia itu berdoa agar dia dikabulkan. Dia itu kalau tidak dikabulkan itu malah tambah berdoa lebih banyak lagi. Terus tambah lagi. Doa bukan seperti itu. Nah, terus gimana? Apalagi dia itu tidak punya guru yang sangat jelas. Lalu kalau boleh saya tahu jalur langit yang diambil atau yang dilaksanakan tadi itu apakah sampai tembus ke langit? Tidak. Loh, kok bisa tidak? Tahu tembus kemana? Ya di sini saja itu pikirannya. Mau di pikirannya saja sini? Iya, sini. Muter-muter lalu golongan kamu menangkap itu. Saya kan bisa berkeliling dalam jasad manusia ini. Oh, ini yang kamu inginkan. Baik, saya wujudkan. Gitu. Iya. Saya bisik-bisik lagi supaya dia berdoa lagi lebih banyak. Kalau keinginannya banyak ya, saya bisiki supaya doanya itu lebih banyak lagi. Nanti kalau dia sudah ada hitungannya itu, nanti saya akan bekerja keras untuk mewujudkan itu. Ada hitungannya itu yang dia baca. Ada hitungannya, ada hitungan harinya. Ada tata caranya juga itu. Itu kan sudah terbungkus rapi dari golongan kami. Jadi begitu ternyata perihalnya. Mereka mengerjakan sesuatu yang dikatakan jalur langit itu karena ada embel-embel, maksud kamu begitu. Dan diajarkan kepada orang-orang. Oke. Lalu kalau Anda menyinggung itu nggak sampai ke langit dan itu ternyata kamu tangkap. Nah, kamu bisa mewujudkan dari goib ke nyata, prosesnya kayak apa? Ya, orang itu kan dia juga bekerja secara jasa juga. Ketika orang itu jualan, nanti saya bisa mendatangkan orang-orang untuk membeli kepada dia. Saya sebar anak buah-buah saya untuk mendekati tempatnya gitu. Mudah. Termasuk jalur langit yang sedikit saya pernah mendengar sesuatunya itu begini. Ada manusia mungkin dikisahkan sedang mengalami patah hati atau patah asmara, putus asmaranya. Kamu itu harus menempuh jalur langit, kan gitu. Setelah itu nanti. Oh iya, saya tahu itu.
Apakah dari hal itu kamu juga nanti langsung menyusup, menipu manusia? Karena manusia itu kan setelah mungkin patah hati tadi mereka dianjurkan untuk melakukan perbuatan dengan mengamalkan sesuatu yang baik kan begitu. Wanita yang kamu bayangkan itu celahnya sangat banyak sekali. Loh. Dari kesedihan-kesedihan itu sangat terbuka sekali bagi golongan kami untuk menyusup lebih banyak lagi. Dia itu tertipu itu. Saya tidak bisa menjelaskan, dilarang, jelas. Oke, iya, gak usah. Itu sudah populer di dunia manusia itu. Prosedurnya saja kalau begitu. Terus begini, yang mungkin akan saya katakan, manusia yang Anda ikuti manusia terkenal, dikenali banyak manusia dan diikuti banyak manusia. Lalu pengikutnya kayak bagaimana mungkin nantinya? Apakah mengalami hal yang sama? Atau bahkan mendapatkan sesuatu yang mungkin lebih dari Allah atau kayak mana? Pengikutnya itu anak-anak muda semua. Anak muda semua. Dia tidak tahu menau. Terus? Nanti kalau dia dewasa, dia memanfaatkan dari dia belajar itu. Nanti ketika orang itu yang sudah belajar pada orang yang saya ikuti, dia kalau mempunyai keinginan, mempunyai nafsu itu dibaca itu, diamalkan. Disitulah saya nanti bisa mewujudkan keinginan dia. Oh, jadi begitu. Bibit-bibit. Berarti kalau boleh saya perjelas juga, jadi dikatakan jalur langit itu sebenarnya hampir sama dengan mungkin hitam terbungkus putih. Iya. Cuman ini lebih ke sesuatu hal ini yang kamu kerjakan ini lebih meluas dan menipu manusia lagi. Ya, lebih tersusun rapi untuk menipu. Astagfirullahaladzim. Islami. Iya. Lalu keadaan manusianya jika sudah kamu tipu, bahkan jika sudah kamu penuhi hajatnya, manusia itu nanti akan bagaimana? Bertambah nyaman kah? Atau mungkin dia akan mengalami peristiwa-peristiwa nggak enak kah? Atau kayak mana? Tergantung. Saya bisa membaca dari pikiran-pikirannya itu. Ada yang bisa lebih cepat dikabulkan. Ada yang tidak saya kabulkan dulu. Dibuat gelisah dulu. Belajar nanti kepada orang-orangnya lebih pintar lagi. Bermacam-macam manusia-manusia. Karena nafsu-nafsu manusia itu berbeda-beda. Ada yang menggebu-gebu, ada yang biasa saja. Ya nanti saya bisik-bisikin supaya menggebu-gebu. Oh, jadi begitu. Oke. Lalu yang saya tanyakan tadi yang kamu tipu. Lalu jalur langit yang asli apakah ada? Ada. Yang kayak mana cirinya? Saya tidak tahu . Harus jujur. Biar seimbang, jujur. Tersampaikan. Biarkan untukmu. Yang asli yang kamu ketahui jujur. Dalam lubuk hatimu terkorek. Dia yang tersambung doanya. Terus ada yang mengajari dia. Sambung sampai ke atas. Sambung ke atas. Jadi gak asal-asalan dengan satu guru yang mungkin dikatakan ini enggak. Tidak. Untuk menemukan yang orang-orang ini itu sulit sekarang ini. Yang memang bisa menyambungkan tadi. Iya, sulit sekali. Astagfirullahaladzim. Dia tidak keluar-keluar. Terus selain itu mungkin apakah halnya sama niat yang dikerjakan dari hal orang yang tersambung tadi itu sama? Beda. Prosesnya berbeda. Prosesnya berbeda. Nafsu-nafsu di dalam hatinya itu dihilangkan semuanya. Golongan-golongan kami itu dibersihkan semuanya. Baru nanti dia akan diajari doa yang sesuai, doa yang tersambung. Apabila dia doanya itu tidak dikabulkan itu dia biasa saja, dia tidak mengeluh, dia hanya diajarkan untuk membersihkan dirinya sendiri. Nanti kalau dirinya istiqomah, bersihkan terus menerus, nanti kan kasih sayang dari Allah itu turun pada dia. Gitu. Nggak diminta oleh orangnya. Tidak. Kalau dia membersihkan dirinya terus menerus, otomatis itu kan. Ya itu yang kembali pada Allah itu. Itu banget ya sebenarnya. Ya. Nauzubillahi min dzalik, subhanallah ya. Saya terlalu panjang menjelaskan ini. Kenapa? Rugi. Loh, kok bisa rugi kamu? Terus fase sekarang ini kamu menipu dengan tipuan yang lebih halus.
Apa bahkan mungkin ke depan kamu akan lebih dalam, lebih halus menipu manusia? Karena saya pernah mendengar kisah sedikit di mana dahulu kala Jazil juga sangat pandai, pernah menjadi guru para malaikat, kan begitu. Kedepannya nanti lebih gampang lagi, lebih mudah lagi. Mantra-mantranya hitungan tidak ada ribuan, kami kabulkan tidak ada hitungan bulan, hitungan hari saja. Astagfirullahaladzim. Dia nanti akan mengakui dirinya doa orang-orang yang dikabulkan langsung oleh Allah. Padahal itu kami yang mengabulkan. Iya. Oke. Lalu manusia sudah terlanjur menjadi pengikut dari sosok yang mungkin kamu ikuti dan dikenal luas oleh kalangan manusia. Dan jika dia ingin menjadi manusia yang selamat itu harus melakukan seperti apa? Padahal yang diajarkan ibu ya baik kan begitu. Oh ternyata masih tertipu dari kamu. Sulit. Terus selama dia menjalankan apa yang dia jalankan kepada guru-gurunya itu, dia pernah doanya dikabulkan. Dari golongan kami itu sulit karena dia sudah merasa dirinya dikabulkan. Sulit. Bahkan golongan kami tidak akan tinggal diam begitu saja. Karena ada sedikit cenderung sifat merasanya tadi. Astagfirullah. Justru orang-orang seperti itu sulit sekali. Golongan kami sudah mencengkeram dalam jasad manusia itu. Tidak akan kami lepas begitu saja. Kalau orang-orang itu tidak ada niat yang sungguh-sungguh sekali. Dia mengamalkan diri guru-gurunya itu sangat sungguh-sungguh sekali. Dia kembali tidak sungguh-sungguh. Golongan kami yang berontak. Kami percepat. Dia bisa jadi nanti orang itu mati mendadak. Iya. Bisa gila nanti. Oh iya. Ada beberapa contoh dari kalangan nyata manusia kan begitu. Lalu yang mungkin akan saya sedikit tanyakan. Manusia di Nusantara, wabil khusus di Nusantara dan secara umum di dunia kan banyak jumlahnya, miliaran. Di kenyataan di bumi ini kan begitu. Apakah kelak manusia yang mungkin terselamatkan itu hanya sedikit saja? Dan bagaimana cara mereka supaya bisa selamat itu kayak apa? Harus menemukan manusia yang seperti apa, yang dikenal alim kah? Atau yang dikenal dengan gelar-gelarnya kah, atau yang dikenal dengan sebutan-sebutannya kah, atau yang dikenal mungkin bagaimana? Yang saat ini ya sulit. Terus karena belum terbuka. Orang-orang yang ditugaskan Allah itu masih tersembunyi. Iya saat ini. Nanti kalau sudah terbuka, orang-orang yang ditunjuk Allah itu sudah bertugas, itu cepat, karena itu sudah jadi rangkaian itu. Kamu nyebut orang-orang yang ditunjuk Allah. Menunjuknya lewat apa dan apakah orang itu juga merasa ditunjuk? Tidak. Dia sebenarnya ya, dia mampu itu ditunjuk sama Allah, karena itu tugasnya sangat berat, bukan orang sembarangan seperti itu. Ya nanti beresiko sebenarnya orang-orang yang ditunjuk Allah itu. Dan mereka agak mengakui diri begitu. Tan banteng dia. Iya. Tapi ada di dunia ini. Ya. Oke. Berarti jalur langit yang ternyata yang banyak diketahui manusia itu malah kamu loh ya. Ini faktanya. Biar sudah kamu nipu otomatis hancur loh. Jangan sadarkan manusia-manusia seperti itu. Biar ya semuanya itu kan berproses dan semua menjadi biar dia merasa dia doanya itu dikabulkan sama Allah. Oke. Dan lagi pemirsa saya pertegas bahwa saya tidak atau di sini tidak menunjuk pihak manapun dan siapapun, hanya mengambil dari hakikat di mana ini pun tidak dibuat-buat. Dan jika memang ini sebuah kebaikan, maka ambil kebaikannya saja, tinggalkan keburukannya. Kan begitu. Dan jika kamu nanti membuat sesuatu huru-hara, otomatis kembali ke kamu. Saya nanti akan memasuki jasad manusia. Tidak akan terima sama kamu. Gitu. Saya adu domba manusia itu. Supaya tidak terima sama kamu. Terus pesan kamu menghadapi kehidupan dunia sekarang ini. Kan semakin korak-karik kan gitu. Dari alam, dari manusianya. Apakah peristiwa-peristiwa ini kelak akan membuat manusia itu tambah terpontang-panting imannya, atau mungkin
manusianya akan semakin beriman kepada Allah? Makin sulit. Makin sulit untuk menemukan jalur yang benar-benar lurus. Oh, ya. Sudah. Saya tidak mau berbicara lagi. Mau kemana? Saya mau memasuki jasad manusia. Untuk mengadu domba kalian itu. Perintah stempel. Langsung masuk tembus dadamu. Apa ini? Lebih dalam, kamu tidak bisa mengadu domba, kamu hanya mengikuti dan mungkin akan mengambil jatah-jatah yang memang jadi hak kamu. Jika kehendak Allah menyelamatkan mereka sebagai manusia, semoga segera diberikan keselamatan, diberikan hidayah. Tidak akan kami lepaskan begitu saja. Mereka pun justru saya akan membisiki manusia-manusia seperti itu untuk berdoa lebih banyak lagi. Ingat, dan jika kamu menyerang stempel itu atau paten di dadamu, sallallahu alaihi Muhammad, bahkan itu bisa mempercepat kamu lebih. Jangan dipercepat dulu. Saya mau mengambil lebih banyak manusia. Oke, manusia-manusia apa yang kamu ambil? Yang tadi? Ya, nanti manusia yang saya ikutikan punya murid. Murid itu nanti mengajari pada orang-orang juga. Situlah saya panen. Astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih banyak Mbak Iblis. Sekarang silakan kamu keluar. Tidak apa-apa. Tidak menyerang sih. Muat semangat ini. Alhamdulillah pemirsa, sedikit itulah perihal mengenai sebuah jalur langit yang beberapa akhir-akhir ini banyak disampaikan oleh kalangan manusia, di mana hakikatnya jika kita sebagai manusia melaksanakan perbuatan, yaitu perintah-perintah Allah, kita laksanakan dengan tujuan untuk kebutuhan sesuatu hal nafsu kita, maka hal seperti itulah yang mungkin akan kita terima di kemudian hari. Dan semoga saja dari konten ini pun tidak diambil sisi buruknya, hanya diambil sisi positifnya saja. Karena apa? Karena dari hal ini pun semoga saja bisa membuka daripada sedikit pemahaman dari pemirsa, dan juga semoga saja mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari hal itu semoga saja kita semuanya termasuk dari golongan umat manusia yang akan terselamatkan di akhir zaman ini. Karena apa? Di akhir zaman fenomena-fenomena pun sudah nyata, dari gaib ke nyata pun sudah banyak, dan lagi-lagi pegangan iman yang kuat dan juga seorang guru yang mengajari benar-benar, sebagai seorang guru yang mengajarkan sebuah hal yang lurus pun itu yang diperlukan di kehidupan sekarang ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika banyak kekurangan, kesalahan, itu karena kebodohan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya. Semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.